Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnia, NPM 1940 30 20 03 dari lokal A1 jurusan Teknik Elektrona. Di sini saya akan melakukan presentasi yaitu tentang pengenalan logika fuzzy atau pengantar logika fuzzy. Nah, baiklah langsung saja. Logika fuzzy itu pertama kali diperkenalkan oleh Lotfi Asgarzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Lotfi Asgarzadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Meskipun logika fuzzy itu dikembangkan di Amerika, namun ia lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau ke bidang kontrol. Saat ini, banyak dijual produk elektronik buatan Jepang yang menerapkan prinsip logika fuzzy seperti mesin cuci, AC, dan lain-lain, di mana fuzzy logic ini sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga kecerdasan buatan. Selanjutnya, ini fuzzy logic adalah metodologi pemecahan masalah dengan beribu-ribu aplikasi dalam pengendali yang tersimpan dan pemrosesan informasi. Fuzzy logic menyediakan cara sederhana untuk menggambarkan kesimpulan pasti dari informasi yang ambigu, samar-samar atau tidak tepat. Sedikit banyak, fuzzy logic itu menyerupai pembuatan keputusan pada manusia dengan kemampuannya untuk bekerja dari data yang ditafsirkan dan mencari solusi yang tepat. Kemudian selanjutnya, contoh-contoh masalah yang mengandung ketidakpastian atau samar-samar. Contoh yang pertama yaitu ada seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya itu lebih dari 1,7 meter. Lantas, bagaimana dengan orang yang punya tinggi badan 1,69 atau 1,65 meter? Nah, apakah itu termasuk kategori tinggi atau tidak? Nah, menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan 1,7 meter itu dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Nah, di sini dikata kurang lebih atau agak itu merupakan ketidakpastian atau samar. Kemudian selanjutnya yaitu ada, untuk contoh yang kedua, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Lantas, bagaimana dengan kecepatan 20,01 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus itu disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kemudian kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu dasar-dasar logika fuzzy. Yang pertama ada variabel fuzzy. Variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contohnya itu ada penghasilan, kemudian temperatur, permintaan, umur, dan tinggi badan. Kemudian selanjutnya yaitu ada himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy itu adalah kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam variabel fuzzy. Nah, kemudian selanjutnya itu ada atribut himpunan fuzzy. Atribut himpunan fuzzy itu ada dua. Yang pertama itu ada linguistik, kemudian ada numeris. Nah,
Linguistik itu adalah nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami atau natural. Contohnya yaitu suhu, yaitu panas, sedang, dan dingin. Kemudian untuk tinggi badan, yaitu pendek, sedang, tinggi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada numeris. Nah, di mana numeris itu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka. Contohnya itu ada 10, 30, 50, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan adalah grafik yang mewakili besar dari derajat keanggotaan masing-masing variabel input yang berada dalam interval antara 0 dan 1. Derajat keanggotaan sebuah variabel x itu dilambangkan dengan simbol mu x. Kemudian fungsi keanggotaan untuk kurvanya itu ada banyak macam, ada kurva linier, kemudian kurva segitiga, kurva trapesium, kurva suhu, ada kurva S atau sigmoid, dan terakhir ada kurva lonceng, yaitu ada pi, beta, dan Gauss. Kemudian selanjutnya, ini adalah gambar kurva linier, di mana kurva linier itu ada kurva linier naik, di mana kurva linier itu ada dua, ada kurva linier naik dan ada kurva linier turun. Nah, pada kurva linier naik itu memiliki dua buah nilai, yaitu ada A dan B yang mewakili nilai X. Nah, kemudian untuk mengetahui nilai dari mu X atau hasil dari fungsi keanggotaannya adalah dengan persamaan di bawah. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, bernilai 0 apabila A-nya itu kurang dari atau sama dengan A, dan kemudian bernilai 1 apabila nilai X-nya itu adalah B. Kemudian selanjutnya itu ada kurva linier turun. Nah, untuk kurva linier turun itu prinsipnya hampir sama dengan kurva linier naik. Yang berbeda itu hanyalah di bawah nilai A itu bernilai 1 dan B itu bernilai 0. Kemudian selanjutnya, ini ada kurva segitiga. Untuk kurva segitiga, di situ ada contoh soalnya, yaitu berapa derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 24 pada himpunan di atas. Nah, di sini tuh kita menggunakan rumus yang di samping, itu yang dibulati. Itu ada X dikurang A per B dikurang A. Nah, jadi berdasarkan contohnya itu 24 itu dikurangi dengan 10, kemudian per 25 kurang 10 sama dengan 14 dikurang 15. Nah, hasilnya itu ada 0,93. Kemudian selanjutnya itu ada kurva sigmoid. Nah, di mana kurva sigmoid ini terbagi dua, ada kurva sigmoid pertumbuhan dan kurva sigmoid penyusutan. Untuk kurva sigmoid ini hampir mirip dengan kurva linier tadi. Yang berbeda itu hanyalah bentuk kurvanya. Kemudian selanjutnya kurva trapesium. Untuk kurva trapesium, nah di situ ada contoh soal, yaitu berapa derajat keanggotaan dengan nilai X sama dengan 24 pada himpunan di atas. Nah, itu ada cara-caranya. Yang pertama itu ada 24 dikurangi dengan 10 per 25 kurang 10. Nah, sama dengan 14 per 15. Nah, hasilnya itu ada 0,93.
Kemudian selanjutnya yaitu ada sistem inferensi fazi. Nah, sistem inferensi fazi ini adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fazi. Kemudian selanjutnya yaitu ada untuk basis pengetahuan. Maksud dari basis pengetahuan di sini adalah kumpulan aturan atau rule dalam bentuk if then yang dibuat oleh pakar. Kemudian selanjutnya itu ada falsifikasi. Maksudnya falsifikasi itu merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas scripts yang menjadi variabel linguistik. Fazi menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu ada inferensi. Inferensi itu merupakan proses mengubah input fazi menjadi output fazi dengan cara mengikuti aturan-aturan if then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fazi. Kemudian yang terakhir yaitu ada ini ada diversifikasi. Di mana diversifikasi itu merupakan output untuk mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas scripts menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.